Pernah nggak sih kalian merasa capek banget ngurus administrasi pemerintah? Yang harus ngisi tumpukan formulir kertas, antri berjam-jam. Ya, kita semua pasti pernah ngalamin kan? Bikin pusing. Tapi coba bayangin deh, gimana jadinya kalau urusan birokrasi itu bisa beres secepat kita scroll layar HP? Nah, di ulasan kita kali ini, kita bakal membedah sebuah proposal super menarik yang menjanjikan solusi digital kilat buat masalah klasik tadi. Oke, mari kita bedah lebih dalam. Jadi, fokus paparan kita hari ini adalah sebuah proposal inovasi dari DPMPTSP atau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Mukomuko. Mereka ini punya rencana lompatan digital yang ambisius banget. Ini bukan sekedar, ya tahulah, sekedar ganti casing aja. Sama sekali bukan. Ini benar-benar perombakan total cara kerja pelayanan publik yang rencananya bakal mulai diuji coba besar-besaran. Nah, untuk peta jalan kita hari ini, pertama kita bakal lihat era baru pelayanan publik, terus masuk ke 3 inovasi digital Mukomuko, lanjut ngebahas penjadwalan dan dasar hukumnya, dan terakhir apa sih keuntungan bagi masyarakat Mukomuko, singkat, padat, dan jelas. Bagian pertama, era baru pelayanan publik, katalis untuk perubahan. Pertanyaannya, kenapa sih perombakan ini harus banget dilakuin sekarang? Jawabannya simpel, ada kebutuhan mendesak untuk mengintegrasikan semua layanan biar nggak ribet lagi. Sekarang coba kita lihat tempat di mana semua ide ini bermula, yaitu kantor DPMP TSP Kabupaten Mukomuko. Di bawah komando Ibu Aida Mehawani, instansi ini tuh nggak cuma duduk manis di belakang meja loh. Beliau dan timnya benar-benar turun gunung, langsung mengevaluasi masalah perizinan dari tingkat desa sampai kecamatan. Ibaratnya, merekalah mesin penggerak dari semua transformasi ini. Coba perhatiin perbandingannya. Kontras banget kan? Birokrasi gaya lama itu identik sama, ya, tumpukan kuesioner kertas, harus datang fisik buat antri, belum lagi hambatan jarak geografis. Bikin males kan? Tapi lihat sisi digitalnya, formulir digital yang pastinya lebih ramah lingkungan, bisa janjian atau daftar online, dan akses instan langsung dari genggaman kalian. Ini benar-benar memangkas semua keribetan yang selama ini jadi mimpi buruk para pelaku usaha. Masuk ke bagian 2, 3 inovasi digital Mukomuko fokus utama. Nah, disinilah letak 3 pahlawan digital yang dirancang khusus untuk membongkar tembok birokrasi tadi. Jadi begini, kekuatan utama mereka ada di 3 pilar ini. Pertama, ada SKM online alias survei kepuasan masyarakat yang dibikin full digital. Kedua, layanan pendaftaran konsultasi secara online. Dan yang ketiga, ini nih yang nggak kalah penting, pengelolaan surat pakai Microsoft Access. 3 jurus ini memastikan perombakannya berjalan seimbang. Jadi nggak cuma luarnya aja yang kelihatan keren dan cepat buat masyarakat, tapi dapur mereka di dalam juga ikut dirapikan. Prakteknya di lapangan gimana? Gampang banget, cukup pakai pindaian kode QR. Ada 1 barcode untuk SKM online dan 1 lagi buat pendaftaran konsultasi perizinan. Jadi lupakan deh yang namanya nulis-nulis di kertas atau berdiri di antrian panjang. Kalian cuma butuh buka kamera HP, scan kodenya, dan boom, formulirnya langsung muncul di layar, siap diisi saat itu juga. Super cepat dan pastinya hemat kertas. Tapi ingat, layanan depan yang kerang itu mustahil jalan tanpa dukungan sistem belakang yang kuat. Nah, inovasi ketiga ini fokus ke internal mereka. Mereka memanfaatkan Microsoft Access buat ngurusin tata kelola keluar masuknya surat. Yang tadinya serba manual, sekarang disulap jadi digital. Efeknya apa? Data jadi jauh lebih akurat, transparan, dan pastinya gampang banget buat dilacak. Nggak ada lagi cerita surat hilang ketelisut. Kita lanjut ke bagian 3, penjadwalan dan dasar hukum. Cetak biru pelaksanaan. Visi sekeren apapun, ujung-ujungnya butuh landasan hukum dan jadwal yang jelas, biar nggak cuma jadi wacana, betul? Jangan khawatir, langkah besar ini udah punya backingan hukum yang sangat kuat. Mulai dari Undang-Undang Pelayanan Publik di tingkat nasional, sampai ke aturan lokal kayak Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 34 Tahun 2023 soal pendelegasian wewenang perizinan, belum lagi ditambah Perbub Nomor 16 Tahun 2022. Intinya, dengan semua regulasi ini, DPMPTSP punya lampu hijau dan wewenang penuh buat ngegas proyek inovasi terintegrasi ini. Terus, kapan ini semua bakal terrealisasi? Rencananya udah dipetakan dengan matang lewat beberapa fase. Yang paling krusial nih, catat ya, bulan Januari tahun 2026. Di momen ini, uji coba inovasi bakal dimulai. Terus, karena teknologi pasti butuh biaya operasional, usulan anggarannya bakal dimasukkan di rencana kerja dan anggaran tahun 2027. Nah, di tahun 2027 itulah, inovasi ini ditargetkan jalan serentak dan permanen. Kelihatan banget kan kalau ini tuh proyek serius yang terus bergerak maju?
Masuk ke bagian akhir, nomor 4, keuntungan bagi masyarakat Muko-Muko. Gambaran besar. Sebenarnya seberapa ngefek sih modernisasi tata kelola ini buat kehidupan ekonomi daerah? Jawabannya ngefek banget. Lewat digitalisasi, benang kusut birokrasi itu langsung dipangkas habis. Sistemnya jadi transparan dan berbasis data yang akurat. Yang paling keren, buat daerah yang secara geografis cukup menantang, seperti Muko-Muko ini, sistem online bener-bener jadi solusi jitu buat masalah jarak dan waktu tempuh. Coba bayangin, kalau pelayanannya cepat dan gampang, investor pasti makin banyak yang melirik kan? Ujung-ujungnya, ekonomi lokal juga yang bakal makin melesat. Kalau kita lihat misi inti dari proposal mereka, kalimatnya tegas banget, meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan terpadu kepada masyarakat. Ingat ya, aplikasi atau software itu pada akhirnya cuma alat. Tujuan utamanya adalah membawa layanan pemerintahan dengan kualitas terbaik langsung ke ujung jari kalian semua. Sebagai penutup, coba deh bayangin skenario ini. Kalian lagi santai duduk di sofa ruang tamu sambil ngopi, terus cuma modal jempol doang, kalian udah bisa daftar konsultasi izin usaha tanpa harus repot keluar rumah. Kebayang nggak sih gimana akses semudah ini bakal ngubah total cara kita berinteraksi dengan pemerintah ke depannya? Inovasi dari Muko-Muko ini ngasih lihat kita kalau birokrasi yang cepat dan nggak ribet itu bukan cuma angan-angan. Terus pantau perkembangannya, tetap kritis, dan sampai jumpa di ulasan menarik kita selanjutnya.